Oke, masih bersama saya Hamdan Ilham. Jangan lupa subscribe channelnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Hamdan Ilham atau dari saya. Video tutorial baik apapun itu. Yang penting kita di sini mau sama-sama belajar, sama-sama berbagi. Nah, sekarang kita bahas tutorial tentang saya cek dulu tulisannya. Inheritance, atau kalau bahasa saya ini adalah program keturunan, dia semacam itu. Artinya kita bahas langsung di sini. Ini udah sudah ganggu, kita buat lagi kelas 2 dan kita buat satu kelas lagi. Klik kanan, new Java class. Nah, saya buat dia dengan nama ibu kelas. Ya, ini mau, jadi saya pause dulu. Nah, ibu kelasnya sudah jadi. Kita hapus saja. Dan ini juga hapus. Nah, misalnya saya mau buat ini kelas baru, nggak usah kita gunakan yang ini saja. Ini hapus. Nah, maksud kenapa saya kasih nama dia ibu kelas? Dia adalah ibu dari kelas ini, adalah ibu dari kedua kelas ini, kelas baru dan kelas 2. Anggaplah kelas baru dan kelas 2 ini adalah anak dari ibu kelas ini. Nah, yang saya mau jelaskan adalah tentang inheritance ini atau keturunan. Kalau bahasa saya kurang mengerti apa arti sebenarnya ini. Nah, artinya apa-apa yang dimiliki ibu, yang dipublikasi oleh ibu, itu dimiliki oleh anak. Nah, kedua anak ini memilikinya. Seperti itu bahasanya, contohnya. Nah, misalnya anak ini, misalnya ibunya tinggi, dia memiliki metode tinggi yang publik, maka secara otomatis anaknya ini memiliki juga metode tinggi karena dia adalah anak dari ibu ini. Artinya dia keturunan dari ibu ini. Oke. Bagaimana penjabarannya? Seperti itulah penjabarannya. Misalnya kita langsung saya buat seperti yang saya bilang tadi, tinggi, public void tinggi system out print line saya method tinggi. Jadi ketika ibu kelas ini memiliki metode tinggi, maka otomatis kedua anaknya ini juga memiliki metode tinggi. Nah, terus bagaimana program ini bisa mengidentifikasi bahwa kedua anak ini adalah kedua kelas ini adalah anak dari ibu kelas? Itu di caranya itu kita tinggal taruh X pada public kelasnya, itu kita taruh X TINDS, terus nama ibunya ibu kelas. Nah, seperti itu. Jadi apa-apa yang dimiliki ibu berbentuk publik itu bisa diakses tidak usah kita tulis lagi di anaknya. Misalnya seperti ini, kita tidak usah tuliskan lagi di kelas anaknya ini. Tidak bisa kita buat seperti ini lagi. Dan ini pula, tapi saya tidak ganggu ini saja, biar ini saja. Nah, intinya tambahkan extends lalu nama kelas ibunya. Coba kita buat di sini. Seperti biasa kita panggil, kalau mau buat panggil kelas dari luar, yaitu kelas 2
kelas 2 sama kelas 2 sama dengan new kelas 2 kelas 2 dot tinggi. Dia punya kelas di sini belum ada tutupnya. Dia bisa memanggil dari ibunya, sedangkan dia tidak punya. Ini dia tidak punya. Coba kita run dari sini tadi, apakah dia jalan atau error. Nah, saya metode tinggi, padahal kelas 2 ini tidak memiliki satupun metode karena ibunya memiliki, dan dia deteksi ini mendeteksinya bahwa dia deteksi anak kelas 2 ini anak oleh ibu kelas, maka dia bisa memilikinya. Jadi kita tidak usah tulis banyak-banyak lagi di sini. Ini kosong. Nah, ketika saya buat lagi satu kelas, anak dari kelas 3, anak ketiga dari kelas ibu kelas. Ini saya hapus. Lalu saya tambahkan extends ibu kelas, anak dari ibu kelas, maka otomatis kelas 3 juga ini bisa menggunakan kelas tinggi. Kelas 3 sama dengan new kelas 3, maka dia juga bisa kelas 3 dot tinggi. Nah, dia juga bisa menggunakan kelas 3 dot tinggi. Nah, dia bisa digunakan keduanya. Nah, inilah fungsi dari begini model fungsi dari inheritance atau kalau bahasa saya dia adalah semacam keturunan karena karena dia tidak lagi harus menuliskan fungsi tinggi, metode tinggi yang untuk ibunya. Ibunya tadi mana? Ya, di sini saya sama anak-anaknya. Oke, lalu bagaimana ketika ibu memiliki void tinggi atau metode tinggi dan anaknya juga memiliki metode tinggi? Saya kasih di kelas 3. Ini di luar, jangan di luar, di dalam. Lalu saya metode tinggi dari kelas 3. Maka ketika pada main utama program itu kita panggil kelas dot tinggi yang ibunya dan kelas 3 itu sendiri punya masing-masing, maka yang diambil adalah metode dari kelas 3 itu sebenarnya tidak mengambil dari ibunya, karena kemungkinan ketika ibunya tinggi maka anaknya juga tinggi, tapi tingginya lain. Nah, seperti inilah modelnya. Inilah ciri anak itu sendiri. Nah, coba kita run. Nah, ketika di kelas 3 kita panggil tinggi, dia akan memanggil metodenya sendiri. Nah, seperti inilah model penggunaan inheritance. Dan ingat, ketika di sini di ibu kelas ini modelnya privat, maka kedua anaknya tidak boleh, dia tidak bisa memiliki fungsi itu. Nah, ini tidak error karena dia memiliki fungsi sendiri. Nah, kenapa dia error? Karena sifat yang privat adalah dia tidak bisa diturunkan. Dia hanya milik ibu seorang. Oke? Pada dasarnya begitulah fungsi inheritance. Jangan lupa subscribe channelnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dan tidak ketinggalan belajarnya.